Shalom sahabat, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa pada saat ini dalam sapaan firman Tuhan hari ini Jumat tanggal 13 November tahun 2020. Tapi seperti biasa Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sapaan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari kita bernyanyi. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang tertulis dari Nats Renungan Almanak Gereja kita HKBP, tertulis dari Yesaya pasal 45 ayat yang ke-13. Mari kita membaca firman Tuhan. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Batak, au patidang ibana marhitis yan hadigoran jala par hornopoku masaluhur akadalanna ibana ma pauli hutaku jala paluaon nama bangsokku natar buangi dang binahen ni upa manang silehon-lehon ninna Jehovah Jebaot. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca firman Tuhan hari ini, saya mengingat ada salah satu nats firman Tuhan dari Mazmur pasal 121 ayat yang pertama. Firman Tuhan begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, saudara-saudara, itu adalah sebuah bentuk pergumulan seseorang. Pergumulan Raja Daud pada saat itu, yaitu ketika dia menghadapi pergumulan yang sangat-sangat luar biasa, di mana dia tidak bisa mengharapkan pertolongan dari siapapun. Dia tidak bisa mengharapkan bantuan dari siapapun, karena begitu hebatnya masalah yang dia hadapi sebagai seorang raja pada saat itu. Tetapi ketika itu dia sendirilah yang mengobati dirinya sendiri dengan mengatakan di ayat yang kedua di Mazmur pasal 121, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara-saudara,
dia tahu bahwa hanya satu-satunya pertolongan, yaitu Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak bisa meminta bantuan dari orang lain karena dia tahu batas kemampuan manusia itu. Dia tidak bisa mengharapkan pertolongan orang lain karena dia tahu bahwa apa yang sedang dia hadapi pastinya manusia tidak akan mampu melakukan ataupun menolong dia dalam setiap pergumulannya. Demikian bangsa Israel pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu ketika bangsa Israel terhukum terbuang di pembuangan bangsa Babilonia. Mereka diperbudak di Babilonia, mereka itu ditindas di Babilonia. Memang notabene itu adalah karena kesalahan dan dosa mereka, tetapi ketika mereka sudah mengalami bagaimana sakitnya di dalam pembuangan itu, maka mereka pun sadar bahwasanya apa yang telah mereka rasakan itu adalah karena akibat daripada perbuatan mereka sendiri, karena akibat daripada hukuman Allah itu sendiri yang memakai bangsa Babilonia untuk menjajah, untuk membawa mereka, mengangkut semua orang Israel untuk dijadikan budak di tengah-tengah kerajaan Babilonia. Nah, tapi itulah saudara-saudara, Tuhan itu walaupun dia menghukum, tapi perlu kita catat, Allah tidak memusnahkan walaupun dia menghukum. Sama seperti kita mungkin pernah dimarahi oleh orang tua, atau mungkin kita pernah memarahi anak-anak kita. Apa yang kita lakukan, apakah kita ketika kita bersalah atau ketika anak kita bersalah maka kita memusnahkan mereka? Tidak. Kita menghukum mereka, tapi menghukum di dalam kasih, menghukum di dalam rasa sayang walaupun agak sedikit keras. Demikian bangsa Israel pada saat itu, dalam situasi itu mereka dihukum, diperbudak oleh bangsa Babilonia. Tetapi ketika mereka sadar bahwa mereka itu dihukum oleh karena perbuatan mereka yang mengindahkan bagaimana pada saat itu para nabi-nabi Tuhan telah bernubuatkan hukuman atas tindakan mereka, kalau mereka tidak sadar, itulah yang terjadi. Maka saat itu mereka menjerit. Maka saat ini mereka meminta tolong kepada Tuhan, meminta pertolongan agar kiranya Tuhan campur tangan. Tetapi hal unik yang dilakukan oleh Allah adalah cara yang tidak terpikirkan oleh orang Israel untuk menyelamatkan mereka, yaitu Allah memakai bangsa Kores, ya, memakai bangsa lain, ya, memakai Raja Kores untuk melepaskan mereka, untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem, ke tanah mereka. Dan Raja Koreslah nantinya yang bersedia untuk membangun kota-kota Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah ditinggalkan oleh bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, tentulah benar apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat 2 tadi, bahwa pertolongan yang tidak terduga hanya satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Ada banyak cara yang dilakukan Tuhan untuk menolong kita dalam pergumulan, dalam masa-masa situasi sulit yang tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan pemikiran kita, kita tidak bisa mengandalkan hikmat yang apapun yang ada pada kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, satu-satunya pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah. Untuk itu, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun. Dia sanggup melakukannya itu karena dia tahu bahwa pertolongan itu, dan kita tahu bahwa pertolongan itu akan nyata di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Allah kami yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus. Puji dan hormat kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami bisa bangun dari tempat tidur kami. Kami bisa menikmati udara segar, menikmati begitu besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kami. Itu semata-mata bukan karena kekuatan kami, tapi karena begitu besarnya kasih sayang Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, kami duduk berdua dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini Tuhan.
Biarlah renungan ini kami lakukan dan kami renungkan di dalam hidup kami, karena tidak ada satupun manusia yang bisa dapat diandalkan. Hanya Engkaulah Allah kami, pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang dapat diandalkan dalam segala lini kehidupan kami. Biarlah pergumulan kami ini Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan Sang Penolong, Sang Maha Baik. Kaulah yang akan memberikan pertolongan-Mu dalam setiap napas kehidupan kami. Dan pakai kami juga Tuhan untuk menolong orang lain, menjadi berkat orang lain dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Jaga hati dan pikiran kami Tuhan. Jaga hidup kami hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Salam. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hamaka Manginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai idu tutu sotung lupa kita lau subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriat Tahaga BP jala lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata mau laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng aka ulau ta saya didongani Tuhan di bata mahita. Salam, Tuhan memberkati.